Halo, selamat datang kembali bersama saya Mia Rizkynia pada kuliah Dasar Sistem Digital. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai key map untuk penyederhanaan fungsi. Pada video kali ini, kita akan mempelajari mengenai gerbang-gerbang logika lain. Di akhir perkuliahan ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan optimasi rangkaian multi-level dan mampu mengidentifikasikan gerbang logika kompleks seperti NAND, NOR, SOR, dan XNOR. Langsung saja kita simak video perkuliahan berikut ini. Selamat belajar. Oke, setelah kita mempelajari gerbang-gerbang logika, kali ini kita akan mempelajari tipe-tipe gerbang yang lain. Mengapa? Karena penggunaannya lebih visibel dan berbiaya rendah. Selain itu, mampu mengimplementasikan fungsi aljabar dengan atau tanpa gerbang yang lain. Dan mampu merepresentasikan fungsi yang sering dipakai. Klasifikasi gerbang terdiri dari dua jenis, yaitu gerbang primitif, yaitu gerbang tunggal dari operasi primitif, AND, OR atau NOT, dan inverse-nya. Yang kedua adalah gerbang kompleks, yaitu gerbang yang membutuhkan lebih dari satu tipe operasi primitif untuk mendeskripsikannya. Pertama, kita akan lihat apa saja gerbang logika primitif. Tiga yang pertama adalah tiga gerbang yang telah kita pelajari dan biasa kita pakai pada bab-bab sebelumnya, yaitu AND, OR, dan NOT. Di mana kalian sudah familiar dengan simbolnya dan tentu juga dengan equations aljabranya dan truth table-nya. Selain itu, gerbang logika primitif juga terdapat buffer dengan lambang segitiga seperti ini dengan rumus F sama dengan X, yaitu nilai output F akan mengikuti nilai inputnya X. Kemudian three-state buffer, yaitu seperti buffer namun ditambahkan dengan input A atau enable. Ya, dengan truth table-nya seperti ini, di mana enable akan memungkinkan nilai input X akan keluar pada output F. Sedangkan ketika enable bernilai 0, maka outputnya akan high impedance atau high Z yang akan dilanjutkan penjelasannya pada slide-slide berikutnya. Kemudian gerbang logika primitif juga terdapat gerbang NAND, yaitu gerbang N yang ujungnya diberi tanda NOT. Dengan kata lain, persamaan aljabarnya adalah dua input tersebut yang di-AND-kan kemudian di-invertkan. Sehingga hasilnya adalah kebalikan dari operasi AND, yaitu dia akan bernilai 0 ketika kedua inputnya 1, selain itu dia akan bernilai 1. Dan terakhir, gerbang NOR, yaitu gerbang OR yang diberikan inverter di ujungnya, di mana equation aljabranya merupakan kedua input yang di-OR-kan dan setelah itu di-invertkan. Sehingga tabel kebenarannya seperti gerbang OR yang dibalik atau kebalikan dari gerbang OR, di mana dia akan bernilai 1 ketika kedua inputnya bernilai 0 dan akan bernilai 0 sebaliknya. Selanjutnya yang kedua kita akan melihat gerbang logika kompleks. Apa saja gerbang logika kompleks? Yang pertama adalah exclusive OR, di mana truth table-nya nilainya akan bernilai 1 ketika salah satu inputnya bernilai 1. Tapi ketika kedua inputnya sama-sama 0 atau sama-sama 1, dia akan bernilai 0. Di mana lambang gerbangnya adalah seperti ini ya, seperti gerbang OR yang sebelumnya diberikan tanda sirip. Kemudian lambang equation-nya adalah tanda plus yang diberikan lingkaran. Lalu kemudian adalah eksklusif NOR atau XNOR, yaitu gerbang SOR yang diberikan inverter setelahnya. Sehingga rumus equation-nya adalah SOR yang diberikan inverter di atasnya. Dan truth table-nya otomatis kebalikan dari truth table SOR. Dia akan bernilai 1 justru ketika kedua input bernilai sama-sama 0 atau sama-sama 1. Kemudian yang ketiga adalah AND OR invert atau AOI, di mana sesuai dengan urutan namanya, ini adalah gabungan dari gerbang-gerbang AND, kemudian digabung dengan gerbang OR, dan terakhir diberikan invert. Sehingga jika gerbangnya seperti ini dengan input WX dan YZ, maka equation aljabarnya menjadi WX OR YZ kemudian diinvertkan. Selain itu, ada OR and invert atau OI, yaitu sesuai dengan urutan namanya juga, OR dulu, kemudian outputnya di AND-kan, dan terakhir di invert. Sehingga rumus aljabarnya adalah kedua input
di-OR-kan dulu sesuai dengan gerbang OR dan input-inputnya, dan terakhir di-invert-kan. Lalu terakhir adalah AND-OR dan OR-AND. Sesuai dengan urutannya, kalau AO atau AND-OR, di-AND-kan dulu, kemudian di-OR-kan, dan untuk OR-AND, di-OR-kan dulu, baru di-AND-kan. Lalu gerbang buffer. Buffer adalah gerbang dengan fungsi F sama dengan X, ya, dengan lambang segitiga seperti ini. Namun dalam bentuk boolean, buffer adalah sama seperti penghubung saja. Kalau demikian, kenapa digunakan? Karena buffer sebenarnya adalah amplifier elektronik yang digunakan untuk mengimprove level tegangan rangkaian dan menaikkan kecepatan operasi rangkaian, sehingga tidak sama seperti penghubung saja. Gerbang NAND. Dasar dari gerbang NAND mempunyai simbol sebagai berikut, digambarkan untuk 3 input, yaitu dengan gerbang AND dan invert. Inputnya X, Y, Z, maka terdapat gerbang NAND dan simbol invert dengan outputnya menjadi F sama dengan X, Y, Z yang diinvertkan, dan menyatakan NOT dan AND, yaitu fungsi AND dan fungsi NOT. Simbol yang ditunjukkan adalah AND dan invert, di mana bulatan kecil atau bubble menyatakan fungsi invert. Menurut hukum De Morgan, invert OR sesungguhnya adalah NAND, atau NAND dapat direpresentasikan sebagai invert OR. Jika kita perhatikan, NAND akan menghasilkan output X, Y, Z yang diinvertkan. Dengan menggunakan hukum De Morgan, maka kita akan dapatkan F sama dengan X aksen, OR Y aksen, OR Z aksen. Sehingga ekuivalen dengan gerbang OR yang input-inputnya masing-masing diinvertkan terlebih dahulu sebelum di OR. Sehingga outputnya adalah F sama dengan X aksen, OR Y aksen, OR Z aksen. Yang keduanya memenuhi hukum De Morgan. Jika tersedia gerbang OR, maka dapat dibuat fungsi gerbang NAND dengan cara input di-invert dulu, baru di-OR-kan bersama yang disebut dengan invert OR. Jadi gerbang ini namanya gerbang invert OR. Kemudian gerbang NOR. Dasar dari gerbang NOR mempunyai simbol berikut yang digambarkan dengan 3 input, yaitu gerbang OR disertai invert. Inputnya X, Y, Z, sehingga outputnya F sama dengan X OR Y OR Z yang kemudian baru diinvertkan. NOR menyatakan NOT OR, yaitu fungsi OR dengan menerapkan gerbang NOT. Simbol yang ditunjukkan adalah simbol OR invert. Lingkaran kecil atau bubble menyatakan fungsi invert. Gerbang NOR sama seperti gerbang NAND. Ketika kita terapkan hukum De Morgan, maka akan kita dapatkan bahwa gerbang NOR ekuivalen dengan invert AND, di mana gerbang AND yang diberikan invert pada ketiga inputnya, yaitu F menjadi X aksen dot Y aksen dot Z aksen yang ekuivalen dengan X, Y, Z yang dinorkan. Jika tersedia gerbang AND, maka dapat dibuat fungsi gerbang NOR dengan cara inputnya di-invert terlebih dahulu, baru di-AND-kan bersama yang disebut dengan invert AND. Universal Gate. Gerbang NAND dan NOR disebut dengan Universal Gate karena semua operasi logika primitif dapat direpresentasikan dengan gerbang NAND dan gerbang NOR ini. Kita dapat lihat, inverter dapat direpresentasikan dengan gerbang NAND yang diberikan satu input. Kemudian gerbang AND dapat direpresentasikan dengan menggunakan gerbang NAND yang diberikan invert setelahnya, di mana operasinya adalah X, Y yang di-NAND-kan, kemudian di-invertkan kembali sehingga hasilnya XY atau X and Y. Dan gerbang OR dapat direpresentasikan dengan gerbang NAND yang kedua inputnya diberi invert terlebih dahulu, di mana operasinya menjadi X aksen dot Y aksen diinvertkan atau NAND dari X aksen Y aksen. Dengan hukum De Morgan dapat kita hasilkan sama dengan X OR Y atau menjadi gerbang OR. Konversi AND dari NAND dan OR dari gerbang NAND ini akan sangat sering dipakai ketika kita ingin memakai gerbang NAND saja untuk merepresentasikan operasi logika primitif. Kemudian gerbang AND or invert atau AOI. AOI gate membentuk komplement dari sum of product. Kita lihat kembali gambar AOI yang telah dijelaskan pada slide pertama, di mana di sini terlihat bahwa hasil dari AOI adalah sum of product yang dikomplementkan. Ada berbagai macam gerbang AOI tergantung jumlah input ke masing-masing gerbangnya. Contohnya, F sama dengan XY or Z yang dikomplementkan dinyatakan sebagai 21 AOI karena terdiri dari dua input N yaitu XY
dan satu input yang langsung ke gerbang OR yaitu Z. Misalkan lagi F sama dengan TUV OR WX OR YZ yang diaksenkan dinyatakan sebagai 322 AOI karena ada terdiri dari 3 suku yang masing-masing 3 input, 2 input, dan 2 input. OR and invert atau OAI merupakan dual dari AOI, di mana hasilnya adalah OR yang diprodukkan atau product of sum yang dikomplementkan. AND/OR atau AO dan OR-AND atau OA adalah versi AOI dan OAI tanpa komplement. Jadi kalau AOI komplemennya dihilangkan, maka akan didapat AO saja, dan OAI kalau komplemennya dihilangkan akan didapat OA saja. Contoh AOI pada rangkaian berikut dapat kita deteksi pada daerah bawah, yaitu rangkaian berikut, 2 gerbang AND dan 1 gerbang OR yang diberikan satu inverter, di mana outputnya menjadi CD aksen, di-OR-kan dengan C aksen D, dan di-invertkan. Jadi, fungsi gerbang kompleks memiliki keuntungan mengurangi kompleksitas sirkuit yang dibutuhkan untuk merepresentasikan fungsi boolean. Kemudian dapat mengurangi biaya karena dianggap sebagai satu gerbang, dan mengurangi waktu yang dibutuhkan sinyal untuk berpropagasi dalam sebuah rangkaian karena hanya melewati satu gerbang, yaitu gerbang kompleks tersebut. Selanjutnya, silakan melanjutkan pembelajaran secara mandiri dengan mempelajari bagaimana mengoptimasi rangkaian multilevel, apa saja dan bagaimana menggunakan gerbang XOR dan XNOR, dan apa yang dimaksud dengan output high impedance dan bagaimana penggunaannya. Bagaimana? Mudah bukan mengidentifikasikan gerbang-gerbang logika kompleks? Setelah ini, Anda diharapkan mampu menggunakan gerbang kompleks NAND, NOR, SOR, dan XNOR, serta mampu mengidentifikasikannya. Selain itu, Anda dapat mengganti gerbang-gerbang primitif dengan menggunakan gerbang NAND. Setelah video kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran ke video berikutnya mengenai teknologi pemetaan. Tetap semangat ya belajar sistem digital bersama Kuliah Dasar Sistem Digital. Sampai jumpa!